Tapi coba kalau misalkan kita ambil dalam menurut pihak yang bahwa ini tuh merugikan gitu ya. Pihak yang katanya bahwa perjanjian ini, pertemuan Donald Trump dengan Pak Prabowo itu merugikan Indonesia itu adalah pertama begini. Pertama, kita harus berkorban 19% ke sana. Artinya ekspor kita ada potensi nggak laku. Karena harganya naik 19%. Itu kalau pasar bebas. Ini kontrak. Perlu diingat ya teman-teman ya. Itu kontrak. Oh, kontrak. Kan B2B, bukan retail loh ini. Kita jangan samain kalau retail. Jadi maksudnya kita nggak main persaingan harga gitu. Enggak, ini kebanyakan corporate kan semuanya kontrak kan kesananya. Oke, itu satu. Bisa diargumenkan ya. Oke, lanjut lagi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Indonesia berkewajiban untuk membeli begini dan begitu dari Amerika Serikat, seperti yang tadi Bapak jelaskan, yang kemudian itu juga sudah di-counter bahwa ternyata itu nggak ada masalah apapun, karena kita tetap akan membelinya. Nah, tapi kemudian Amerika Serikat berhak atas akses penuh terhadap Indonesia. Nah, yang diduganya itu adalah Amerika Serikat akan nyari nikel dan itu akan membatalkan hilirisasi Pak Prabowo. Jadi pikirannya, ini pikiran kedepannya karena Amerika Serikat dengan Cina itu lagi rebutan sumber energi dan bahan bakar energi masa depan, termasuk juga alat transportasi masa depan, baterai dan sebagainya, yang nikel itu menjadi salah satu bahan rebutan. Kemudian Amerika Serikat bikin kesepakatan dengan Indonesia, Amerika Serikat punya akses terhadap nikel di Indonesia dan mereka akan minta nikel mentahnya doang, gak minta produk jadi dari Indonesia, misalkan yang seperti itu. Jadi gini, ini bagi saya, sekali lagi, ini kan opini ya, semua orang punya opini, tapi saya punya opini adalah gini. Ini memang wake up call. Wake up call itu adalah alarm untuk ngebangunin kita, di mana ini ngegamparin pemerintah Indonesia, pejabat tertinggi dan juga rakyatnya dan juga akademisi. Gue selalu mengkritik itu, karena akademisi Indonesia diem baik gitu ya, pejabatnya nggak peduli sama rakyat, rakyatnya cuman mikirin akhirat aja gitu ya. Ini gue ngomong apa adanya, kalau Anda tersinggung saya minta maaf, tapi saya pasti akan continue selama Anda berpikir gitu, gue bikin tersinggung aja terus gitu. Nah itulah sadarnya dengan wake up call. Wake up call-nya nih begini. Barang kita ini selama 10 tahun lalu, terakhir oleh rezim yang lalu itu dilakukan untuk tambang itu namanya brutal mining. Brutal mining itu artinya tidak ada data, pokoknya gue mau ngambil nikel. Nah, inilah yang saya mirisnya, karena kita dibayar bukan konten atau isi dari mineral, tetapi yang diambil adalah bayaran termurah. Misalnya tin atau timah itu diambil, timahnya mengandung misalnya ini dari langit for the sake of discussion ya, 20% dari 1 ton diambil, 20% mengandung timah gitu. Dibayarlah timahnya karena 20% dari bongkahan ini gitu. Anda tahu yang 80% itu ada TH namanya thorium. Itu nggak dibayar. Karena itu produk ikutan. Jadi thorium kita ada di tambang timah di Bangka sana. Jadi dibeli selalu yang termurah. Contoh, kita punya Tembagapura menghasilkan koper. Koper ini diproses namanya koper konsentrat. Koper konsentrat ini yang 3 juta ton Freeport punya, 2 juta ton dikirim ke Gresik untuk di smelter, padahal bullshit. Yang 1 ton pergi ke Rio Tinto. Dibayar koper ya, tapi di situ ada platinum, ada uranium, ada gold. Kita nggak ambil. Yang dibayar koper yang termurah. Kemudian yang di sini, yang tadi koper konsentrat yang dikirim ke Gresik itu, outputnya apakah emas? Apakah platinum? Enggak. Outputnya namanya anoda slime. Anodanya dikirim lagi ke Jepang gitu ya. Ini yang saya bengok-bengok bahwa kalau tadi datanya Amerika minta buka, itu adalah untuk transparansi bahwa on to hot. Jadi selama ini emang gitu? Emang gitu, karena nggak terbuka datanya, pemerintah Indonesia yang goblok. Iya nggak? Terus pedagangnya nggak dibodohin sama bayarnya. Jadi di Indonesia misalnya nikel kita itu ada ferronikel, artinya ada ferronya, besi, yang dikasih buat Cina gratis, atau nikel laterite Ni ada Li, ada lithium. Bahkan kita menduga ada Nd, neodymium.
untuk magnet. Itu ikutan-ikutan. Nah, selalu yang dibayar nikel itu yang termurah, koper itu yang termurah, timah itu yang termurah. Lebih baik terbuka sama Amerika, begitu terbuka kita bilang, oh ini ada nikelnya, ya tapi lu bayar juga ininya ya, lu bayar juga ininya ya, lu bayar juga ininya ya, gitu ya. Mau tantalumnya kayak palladiumnya kayak lu bayar. Berdasarkan konten, itu yang namanya keterbukaan. Dulu tuh ditutup-tutupin, sekarang dibuka-buka. Itu Amerika mau gamparin Cina sebenarnya dengan keterbukaan informasi data mineral tadi. Nah, yang gua heran tuh akademisi, lu mau di kampus Bandung kayak kampus Jogja kayak kampus Surabaya, lu kemana akademisi nggak ngingetin pemerintah? Lu kemana nggak ngingetin kampus? Malah lu diem-diem baik gitu ya. Lu ingetin dong bahwa ikutan dia dari proyek-proyek yang apa? Dari mineral-mineral tadi ada yang lebih mahal daripada nikel. Gitu loh. Iya. Nah, berapi-api kan gua. Ya, yang thorium itu memang lagi dipakai juga kan sebenarnya sebagai jadi dibuang di Indonesia. Sama kita dibayar timahnya. Thoriumnya diekstrak sama mereka. Diekstrak. Jadi kuncinya itu ingat, tambang-tambang besar itu hanya menghasilkan tambang-tambang yang banyak, misalnya kayak bauksit. Itu yang utama doang, ferro atau silika itu tambang-tambang utama. Tapi untuk menghasilkan benda-benda seperti tantalum, seperti cerium, gue sebutin semua tabel periodik ya, itu harus diproses. Jadi non tambang gitu, non tambang itu semua di crack gitu ya, pakai teknik cracking hydro kayak apalah macam-macam hydro cracking banyak. Jadi intinya mereka kerjanya di lab, itulah dapat bonus gratis. Akhirnya mereka baterai itu kan ada kobalt, ada nikelnya. Tapi produk-produk berikut yang di samping-sampingnya, karena itu kenapa Cina 10 tahun sekali menjadi raja dari produk-produk lain, karena dia mengekstrak itu semua. Amerika ngamuk lah, mendingan dibuka, data lu buka, gitu maksudnya. Ngerti nggak? Itu gua rasa ini pengkritikus juga bukan nggak paham juga dunia mineral, lu asal ngomong juga gitu. Tapi saya kemarin berbincang dengan salah seorang direktur dari perusahaan tambang nikel, salah satu yang terbesar di satu pulau. Dia juga ngomong kayak bapak gitu. Jadi kami itu ya terpaksa untuk menjual secara bongkahan gitu lah. Bongkahan yang seperti itu. Yang dihitung nikelnya. Oh, alhamdulillah ada yang sadar. Salut buat lo. Padahal jadi misalkan dia ngegali tanah dalam untuk dapat nikel 20 meter, 30 meter, akhirnya dia dapat. Padahal yang lebih berharga justru adalah tanah yang dibuang ini. Iya, overburdennya. Iya, di situ tuh banyak sekali katanya bahan-bahan yang bisa dipecah lagi. Ya itu seperti yang Bapak bilang tadi itu, masukin ke dalam laboratorium, diolah lagi, ada begitu banyak di situ barang-barang yang bahkan harganya lebih mahal. Bener. Yes. Ya itulah. Jadi kita ini memang di zaman Soekarno mundur sampai 300-400 tahun, kita memang negaranya udah dijajah, diperkosa segala macam. Tapi yang diambil cuman di atas permukaan seperti lada, sawit, misalnya cengkeh dan lain sebagainya di zaman Belanda menjajah, semua di atas permukaan. Itu diambil berkali-kali juga nggak akan ambil. Tetapi sejak zaman sekarang ini 10-15 tahun terakhir kita brutal, yang diambil bawahnya. Yang itulah yang kita bilang disebut brutal mining. Inilah yang membuat kekayaan kita akhirnya habis. Dengan kegoblokan rezim kemarin, maaf ya bagi fans rezim kemarin, gue ngomong apa adanya. Karena lu yang berdosa paling banyak, karena ini yang paling brutal nih dalam masa reformasi ini. Kan rezimnya berlanjut ke sekarang, Pak. Nggak, gue malah gini deh, kita lebarin aja. Masa reformasi ini jadi pencetus reformasi berdosa, yang mendiamkan reformasi berdosa, yang menjalankan reformasi selama 25 tahun ini. Anda merusak hak rakyat sebenarnya. Jadi jangan rezim kemarin, kasihan. Semua reformasi gue blame sekarang. Jadi kita harus ulang deh, jadi reformasi udah selesai 25 tahun, jadi 25-30 tahun jadi orde baru sekitar 30 tahun, orde lama juga sama. Ini juga 25, habis itu hari ini orde new mind. Oke, kita bikin orde new mind. Pemikiran baru, kira-kira gitulah.